Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi lebih keras dong katakan shalom. Haleluya, selamat pagi semuanya. Saya percaya kabar kita semuanya luar biasa, amin. Biar sebelum liburan panjang ini kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi bawa hati kita untuk menyenangkan Dia. Yang mau katakan amin, yang mau kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi ini kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Satu kerinduan kami berkumpul pagi ini karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di Hope Church seperti di surga. Dan kami rindu menyenangkan hati-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap langkah hidup kami. Hanya dekat kepadamu hati kami tenang, Abang. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Yesus, kami perlu Engkau ya Tuhan. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang
mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Oh, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Sekali lagi yuk kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, kami perlu Engkau. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam tangan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupi. Kau bawaku, Kau bawaku, bawa kami terbang tinggi ya Tuhan. Amin, amin. Mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupi. Oh, Kau bawaku, Kau bawaku terbang tinggi. Bawa kami terbang tinggi Tuhan. Amin. Kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkup. Mari angkat tanganmu, katakan Kau bawa, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi gereja-Mu, memenuhi setiap kami. Oh Tuhan, hanya dekat kepada-Mu kami tenang. Ku sembah Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh
Urabaya sakara mama ya sanarabo. Yes Lord. Urabaya sakara mama ya nanalamo. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Urabaya sakara mama 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 mama. Urabaya sakara labaya labaya labaya. Jesus sikira labaya labaya labaya. Yes sikira labaya 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 labaya. Urabaya sakara labaya sakara labo. Yes sikira labaya labaya labaya. Urabaya sakara labaya labaya labaya. Urabaya sakara labaya labaya labaya. Yes sikira labaya labaya labaya. Urabaya sakara labaya labaya labaya. Urabaya sakara labaya labaya sakara labo. Jesus, oh, Hiramaya sana ramaya si, oh Tuhan, Hinara ramaya seni, Engkau hadir di sini, Engkau jumpai kami perlu Engkau Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan bangkit dari kubur selama 40 hari, Dia menjumpai murid-murid. Biar pagi ini Tuhan Engkau menjumpai kami, karena kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Panggil dia saudara. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Oh, menjumpai anak-anaknya. Yes. Buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Dia menjamahmu. Oh rabaya sakara rabaya. Oh yes Lord. Oh rabaya sana rabaya se. Oh hallelujah. Jesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Engkau Raja segala raja, nama-Mu besar tebus. Oh Engkau layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes Lord, Kau yang layak. Amin. Come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Engkau Raja yang layak kami sembah di tempat ini. Besar terbu. Mari saya undang kita semua bangkit beri Kau layak Tuhan. Come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Raja segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan
namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Sorak-sorai buat Raja kita, Raja segala Raja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, izinkan kami memuji, menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami yang lahir dari hati kami, semuanya biar untuk menjadi menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa harum wangi-wangian, sehingga pujian kami diterima Engkau Bapa. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu. Urapi kami, urapi Pastor Nathan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, hikmat, urapan, kuasa, pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga kami Tuhan dapat menangkap isi hati-Mu, sehingga kami gak tersesat oleh keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Into your hand I commit again, with all I am, for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see, oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Yuk sekali lagi di awal kita nyanyikan. Into your hand I commit again, with all I am, for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Thank you. And Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that, oh Jesus, Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Bapa, aku berdoa biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup setiap kami, Tuhan. Kami bukan hanya menyanyikan pujian ini, tetapi pujian ini boleh jadi pengakuan kami, Tuhan. Jadi komitmen kami, Tuhan. You are the reason that I live. Engkau adalah alasan buat kami untuk hidup. Di balik kata-kata ini ada sebuah pengakuan. Apapun yang kami lakukan hanya buat Tuhan. Hidup kami hanya buat Tuhan. Di masa ini, Tuhan, di masa di mana Engkau sedang mengadakan penuaian yang terbesar dan terakhir ini, Tuhan, kami mau berkomitmen, Tuhan. Kami akan semakin taat dan semakin setia. Because you are the reason that I live. Engkau adalah alasan untuk kami hidup, enggak ada alasan yang lain. Waktu Engkau masih memberikan kepada kami nafas, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Waktu Engkau masih memberikan kesempatan, kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir hari ini, Engkau berkati Tuhan, berkati. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi aku berdoa Engkau ubahkan kami Tuhan, ubahkan. Kami bukan orang Kristen biasa, tetapi adalah murid-murid Tuhan. Kami adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak mudah diganggu, yang tidak mudah untuk terdistract, tetapi kami mau selalu fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk semua anak-anak-Mu, every single person yang sudah hadir. Engkau berkati Tuhan, berkati. Dan kami percaya Tuhan, hari ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pengharapan-pengharapan yang baru. Dan lebih daripada itu Tuhan, setiap kami mau terus naik kelas, mau terus go to the next level, mau terus level up. Kami bukan orang Kristen biasa. Kami mau jadi murid-murid Tuhan. Kami mau jadi prajurit-prajurit Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani untuk Sony dan seluruh tim. Engkau berkati, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Bahkan semua yang sudah melayani Engkau berkati Tuhan. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau juga berkati, urapi kami, jagai konsentrasi kami, kuasai pikiran kami, hati kami, buka telinga kami, pendengaran kami, mata kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja.
Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk. Saudara, shalom. Semuanya baik, semua sehat. Yes. Semuanya baik, semua sehat. Yes. Seperti yang sudah didoakan tadi dan sudah saya sampaikan, kita ada di sebuah masa yang penting, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan saya mau kita semua berdoa, bukan hanya di gereja, di rumah juga kita berdoa, Tuhan, aku mau terlibat. Sama-sama katakan terlibat. Jadi jangan sampai Tuhan sedang mengadakan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir kita nggak tahu apa-apa dan nggak terlibat. Dan setiap malam sebelum tidur saya berdoa, Hope Church boleh menuai jiwa yang banyak gitu ya. Dan saya bersyukur makin hari makin penuh. Dan salah satu doa saya, ruang ibadahnya diperluas. Nggak tahu ini dijebol terus atau Tuhan kasih tempat yang lain, saya tidak tahu. Terserah Tuhan, yang pasti saya berdoa ruang ibadahnya semakin diperluas. Saya harap saudara boleh sepakat tiap hari doain itu ya. Kita mau terlibat dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini, dan pastinya kita mau ruang ibadahnya diperluas. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya sudah beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kalau hari ini disampaikan, terus saudara-saudara berpikir, oh lagi viral ini ya. Mungkin juga. Tetapi sebetulnya hal-hal yang itu belum viral, Tuhan sudah taruh ini dalam hati saya. Baru sempat hari ini aja ngomong. Karena sebulan kemarin kan kita bicara tentang manusia. Nah, apalagi yang perlu di level up gitu ya. Apalagi yang perlu ditingkatkan. Jadi setelah beberapa bulan ini ngomong level up terus, tidak akan berhenti. Saya akan terus bicara tentang level up, bicara tentang go to next level. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan setelah ngomong macam-macam level up, setelah ngomong macam-macam naik kelas? Nah, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, sejak Hope Church dimulai, ada dua hal yang Tuhan taruh di hati saya. Dan buat saudara yang dari awal bersama dengan saya dan Pastor Lina pasti udah tahu. Tapi mungkin ada juga yang udah lupa, saking udah lama gak dikotbahin gitu ya. Nah, kalau saudara yang duduk di sebelah sini mungkin kelihatan, yang duduk sebelah sini mungkin susah lihatnya. Itu di situ ada banner. Kebaca nggak? Kebaca bannernya? Yuk kita lihat. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Kalau saudara kelihatan itu bertekunnya, saya bold. Bertekun itu bicara tentang setia. Boleh ngomong kanan kiri, setia. Nah, dari awal sejak Tuhan taruh di hati kami, saya dan Pastor Lina untuk memulai Hope Church, Tuhan mau ada dua elemen penting ini yang tidak boleh dilupakan. Dua elemen penting itu adalah fellowship and discipleship. Fellowship and discipleship. Ayatnya udah kita baca tadi, dalam persekutuan, dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, semuanya kita level up, semuanya kita naik kelas. Yang setuju katakan yes.
Nah, dua hal ini tidak boleh dilupakan, karena ini Tuhan taruh di hati kami, dan saya ganti, bukan di hati kami, di hati kita. Waktu kita bergandengan tangan di dalam Hope Church. Kita lihat dulu yang pertama, fellowship. Bicara tentang fellowship atau persekutuan, ternyata ada dalam tata gereja Bethel Indonesia. Kita bagian dari GBI ya, jadi saudara jangan kaget. Kita ini bagian dari gereja Bethel Indonesia gitu, logonya ada, itu gede banget. Dan tadi yang pimpin pujian, worship leader itu orang BPD, jadi jangan macam-macam gitu ya. BPD Badan Pekerja Daerah. Di tata gereja Bethel Indonesia, fungsi gereja, salah satu fungsi gereja adalah persekutuan atau fellowship. Bahasa aslinya koinonia. Jadi sekali lagi saya katakan, sejak awal Hope Church dimulai, Tuhan ingatkan ada dua hal penting ini. Dan saya diingatkan, Hope Church tidak boleh menjadi gereja seperti bioskop. Maksudnya apa, Pastor, gereja seperti bioskop? Gereja kalau kayak bioskop itu filmnya selesai bubar semuanya, nggak ada yang kenal, ya kan? Bubar, selesai. Nah, saya bersyukur sudah berminggu-minggu kita tidak berfellowship, tetapi saya senang gitu ya. Setiap turun ke lantai 1 di ruangan fellowship di bawah selalu banyak dari saudara-saudara. Berarti saudara memang sebetulnya nggak mau pulang, maunya di gereja gitu ya. Saudara sangat menghidupi kata-kata Raja Daud. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yang setuju kata yes. Makanya pada nggak mau pulang, maunya nongkrong di bawah. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami, fellowship dengan kami. Sama seperti kami bersekutu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi fellowship sudah dimulai dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus berfellowship, 3 menjadi 1. Nah, makanya gereja harus tidak boleh melupakan unsur fellowship. Nah, karena saya memperhatikan banyak gereja, saya dengar dari teman-teman, karena pandemi banyak gereja, bukan cuma GBI ya, soalnya banyak gereja kehilangan jemaat. Dan waktu saya ketemu mereka, ketemu gembala, ketemu jemaat juga, saya kan nyamar gitu ya, banyak yang nggak tahu saya gembala, saya nyamar. Kenapa sih udah nggak ke gereja lagi? Dan beberapa dari mereka menjawab, karena gereja tidak memperhatikan saya. Lucu. Nah, waktu ngobrol sama gembalanya, kenapa ini banyak yang hilang? Iya, karena kita nggak mendeteksi di mana mereka berada. Oh, jadi yang jemaat merasa gerejanya nggak merhatiin, yang gembala merasa mereka nggak terdeteksi. Dan waktu coba saya gali lebih dalam lagi, buat jemaat yang masih stay, itu kan yang udah nggak stay. Jemaat yang masih stay, kenapa masih stay? Jawabannya mirip. Kenapa? Karena inilah keluargaku. Nangkep Pak saudara? Nah, dari jawaban-jawaban itu saya semakin yakin persekutuan atau fellowship adalah salah satu elemen terpenting dalam gereja. Karena kalau kita tidak mengadakan fellowship, tidak mengadakan persekutuan, kayak tadi saya ngomong, gereja kayak bioskop, selesai ibadah, hilang, nggak ada yang kenal. Nah, di saat orang-orang tidak ada yang mengenal itu, kalau orang-orang itu menghadapi masalah, nggak bisa nyalain gereja dong kalau gereja nggak mensupport, betul nggak? Gereja nggak mendeteksi mereka kok. Makanya sebagai gembala harus lebih memperhatikan, yes. Tetapi sebagai jemaat
marilah membuka diri supaya lebih dikenal bukan hanya oleh gembala, tetapi sesama keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Jadi kalau seminggu nggak datang, 2 minggu nggak datang, ada yang nanyain, kenapa udah lama nggak datang, gitu kan? Tetapi kalau habis ibadah doa berkat amin, hilang, tidak ada engagement, tidak ada keterikatan, gimana mau saling kenal? Saya dan Pastor Lina waktu itu di Amerika beberapa tahun, karena kami sadar kami di Amerika untuk belajar, makanya waktu itu saya berkata sama Pastor Lina, yuk kita belajar gereja-gereja bule. Jadi setiap minggu kita pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Tujuannya apa? Belajar. Tujuannya mulia nggak? Mulia. Tapi setelah lewat 2-3 bulan, terus terang saya merasa kok kering ya. Something is missing. Terus saya ngobrol sama Pastor Lina, iya, something is missing. Dan waktu kami berdoa, kenapa ya Tuhan? Saya nggak berhenti baca Alkitab loh, orang sekolah teologi kok. Saya nggak berhenti berdoa loh. Saya tidak berhenti beribadah loh. Orang ibadah terus pindah-pindah. Tetapi waktu merasa something missing, berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh tanya, terus Tuhan ingatkan, memang ada yang missing dalam hidupmu. Apa yang missing? Fellowship. Fellowship. Jadi fellowship penting, jangan lupa. 1 Yohanes 1 ayat 7, jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Waktu saya dapat ayat ini saya kaget. Kenapa? Saya ulang sekali lagi ya. Waktu kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita mempunyai fellowship, persekutuan. Jadi ayat ini memberikan sebuah jawaban. Orang yang hidupnya dalam terang pasti senang berfellowship. Tetapi kalau hidupnya dalam kegelapan, dia akan menjadi orang yang antisosial. Dia akan menghindari fellowship. Kenapa? Karena dia takut kalau berfellowship ada yang tahu siapa aku nanti dipermalukan. Kenapa? Karena aku masih dalam kegelapan. Dia mengerti kata Yesus. Makanya salah satu ciri orang yang hidup dalam terang, dia suka berfellowship. Saya nggak nyindir siapapun. Tetapi waktu dapat ayat ini, iya ya, bener juga. Bener nggak ayat ini, bener nggak? Kalau orang ada yang disembunyikan, dia pasti nggak berani akrab-akrab sama orang, nggak berani. Kenapa? Nanti gua ketahuan. Ternyata selama ini punya sifat-sifat buruk. Salah satu sifat buruknya misalnya habis makan ngupil misalnya gitu. Daripada ketahuan, mendingan gue makan sendiri. Itu contoh. Tapi sebaiknya habis makan jangan ngupil lah. Kasihan yang belum selesai makan. Betul nggak? Itu contoh. Pokoknya orang kalau punya bad habit, punya bad attitude, dia pasti berusaha menyembunyikan. Nomor 1, fellowship akan kita tingkatkan terus. Poin yang kedua, yang Tuhan mau kita tingkatkan bukan cuma fellowship, tapi discipleship. Discipleship atau murid yang tangguh. Murid harus naik kelas, level up. Di Amerika ada sebuah badan namanya Barna. Barna ini sebuah badan yang sangat membantu gereja.
karena Barna ini rajin mengadakan survei di gereja-gereja dan di orang-orang Kristen, termasuk orang-orang yang punya hubungan sama kekristenan. Nah, Barna dalam laporannya tahun 2020 menemukan ada beberapa jenis orang Kristen. Yang pertama, Kristen tapi tidak ke gereja. Jadi ditanyain, Kristen nggak? Iya Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Ke gerejanya kalau di Indonesia ada yang dikenal Natal dan Paskah. Tapi kalau di Amerika, di Indonesia setahun 2 kali Natal dan Paskah ke gereja. Kalau di Amerika lebih menyedihkan, ke gerejanya seumur hidup 2 kali. Kapan? Waktu menikah sama waktu meninggal. Karena di Amerika ada sebuah kebiasaan, funeral service itu di gereja, bukan di rumah duka. Jadi menyedihkan banget. Nah, kita harus naik kelas ya, ngomong Kristen tapi nggak ke gereja. Waduh, bukan Kristen itu. Naik kelas Kristen ke gerejanya kurang lebih cuma sebulan sekali. Enggak juga. Harus naik kelas, harus menjadi murid yang tangguh. Nah, masih menurut Barna, Kristen tapi tidak ke gereja jumlahnya banyak. Kristen yang ke gereja cuma 1 bulan sekali semakin sedikit, dan murid yang tangguh itu makin dikit. Kita lihat surveinya ya. Ada 1 poin lagi yang warna merah itu sudah bukan Kristen lagi. Jadi waktu di wawancara, oh iya dulu saya Kristen, sekarang udah enggak. Waduh. Itu di Indonesia jumlahnya 2%. Di dunia menyedihkan jumlahnya 21%. Jadi sudah meninggalkan kekristenan. Yang kedua, kelompok yang kedua, Kristen tapi nggak ke gereja, di Indonesia jumlahnya 15%, di dunia 37%. Kelompok yang ketiga, Kristen tapi ke gereja sebulan sekali. Itu paling banyak ya, 64%. Di Indonesia ini grup terbesar. Jadi kalau ditanya Kristen, ke gereja enggak? Ya kalau sempat lah, kalau sempat. Kalau nggak sempat ya nggak usah. Itu jumlahnya 64%. Di dunia jumlahnya 30%. Nah, Kristen atau murid yang tangguh di Indonesia lebih bagus ya, cuma 20%. Di dunia lebih dikit lagi, 13%. Nah, sebelum lebih detail, apa yang dicari Tuhan gitu kan? Apa yang dicari Tuhan? Apakah Tuhan mencari orang Kristen? Apakah Tuhan mencari orang Kristen? Tidak. Enggak ada ayatnya. Enggak ada ayatnya. Matius 28 ayat 19. Karena itu jadikanlah semua bangsa murid. Murid. Tuhan mau kita menjadi murid. Sama-sama katakan murid. Nah, kembali ke hasil survei Barna. Barna melakukan survei, Barna melakukan survei definisi murid yang tangguh itu, jadi puluhan ratusan ribu orang Kristen disurvei oleh Barna. Barna menanyakan, menurut kamu murid yang tangguh itu apa? Ya. Hari ini saya mau membuka. Jadi ada sebuah survei yang kita bahas. Menurut Barna nanya, menurut kamu murid yang tangguh itu karakteristiknya apa? Dan ada 4 big 4 yang ditemukan. Nomor 1, murid yang tangguh adalah rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Jadi rutin ke gereja untuk ibadah, tapi juga memiliki komunitas di luar ibadah. Kalau ibadah kita setiap minggu jam 10 sampai jam 12 kurang lebih, rajin, komit, tapi juga memiliki komunitas di luar minggu jam 10 sampai jam 12.
Itu menurut hasil surveinya Barna. Yang kedua, murid yang tangguh itu apa sih? Percaya teguh pada otoritas Alkitab. Murid yang tangguh adalah orang yang percaya pada otoritas Alkitab. Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab relevan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya sungguh berharap saudara tetap percaya ini. Yang ketiga, murid yang tangguh adalah orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan saya sungguh berharap saudara di Hope Church juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini nggak ngomong luar negeri ya, ngomong di dalam negeri aja udah mengerikan. I know it. Saya ketemu langsung sama orangnya. Ada yang berkata, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Bahkan ada yang lebih aneh lagi ngomong, dia pendeta loh yang ngomong, Yesus bukan juru selamat. Waduh, kacau nih. Tambah kacau. Makanya benar ya yang dikatakan dalam Matius pasal 24. Waktu murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, apa sih tanda-tanda kedatanganmu yang kedua kali? Tuhan Yesus ngomong, top of the line, nomor 1. Tanda-tanda kedatangannya adalah penyesatan. Sekali lagi saya katakan ya, penyesatan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus bukan persekusi. Bukan. Persekusi itu kan dari luar ya. Kamu Kristen ya, dipukul, dibunuh, dibully. Enggak. Tapi kalau penyesatan itu dari dalam. Yang keempat, rindu. Imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Nah, saya coba membreakdown 4 poin ini. Bagaimana menciptakan murid yang tangguh? Bagaimana menciptakan murid yang tangguh? Ternyata semuanya ada di 4 poin ini. Jadi 4 poin ini hasil Barna melakukan survei ke seluruh dunia. Top 4-nya ini, murid yang tangguh, karakteristiknya ada 4 ini. Nah, sekarang kalau ada yang nanya, terus gimana menciptakan murid yang tangguh? Wah, jawabannya ada di 4 poin ini. Poin yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Poin yang pertama, bagaimana menciptakan murid yang tangguh? Nomor 1, harus dimuridkan. Dimuridkan. Semua orang kalau mau disebut murid, ya harus mau dimuridkan. Nah, kalau saudara baca Alkitab, sebentar lagi kita akan juga rayakan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang melihat Yesus naik ke sorga itu cuman murid. Yang mengerti kata Yesus. Yang melihat Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga di sebuah tempat namanya Bukit Zaitun, Mount of Olives di Yerusalem. Itu cuman murid. Dan setelah Yesus naik ke sorga, malaikat datang kepada murid-murid. Kamu jangan sedih. Kenapa? Karena satu hari kelak Yesus yang kamu kenal akan kembali lagi dengan cara yang sama. Nah, dengan cara yang sama ini diterjemahkan, nanti Yesus datang, yang tahu Yesus datang cuma murid. Cuma murid. Jadi kalau saudara bangga jadi orang Kristen tapi tidak mau dimuridkan, nanti Tuhan Yesus datang, nggak tahu, tahu-tahu udah hilang, tep. Ada apa ya? Ada apa ya? Nggak tahu. Kenapa? Karena waktu Yesus naik ke sorga, yang tahu cuman murid. Dan nanti Tuhan Yesus datang, yang tahu juga cuman murid.
Saudara mau diangkat gak? Ini gak nakut-nakutin. Enggak, ngapain sih nakut-nakutin? Anyway juga udah pernah takut. Jadi mesti jadi murid. Jadi murid. Itu nomor 1. Next. Bagaimana menciptakan murid yang tangguh? Ada di poin yang kedua. Percaya teguh pada otoritas Alkitab. Makanya dalam fellowship saya akan semakin memanfaatkan waktu. Setiap kali kita fellowship harus ada yang saya sampaikan. Harus. Kenapa? Karena Tuhan taruh dalam hidup saya, jadikan semua bangsa murid. Jadi mulai beberapa minggu yang lalu sudah saya mulai lagi. Nanti kalau ada yang bersaksi boleh nggak? Boleh dong. Kalau ada yang mau sharing boleh nggak? Boleh dong. Tapi tetap harus ada sesuatu yang saya sampaikan. Harus ada teaching. Ingat, kita percaya pada otoritas Alkitab. Alkitab tidak mungkin salah. Sejak Alkitab diberikan sampai dengan hari ini, Alkitab tetap relevan. Jadi kalau ada yang bilang Alkitab salah, Alkitab contradict each other. Enggak, lunya aja yang nggak baca. Dalam setiap kali diskusi, saya selalu ngomong begini, jangan jadi Kristen ayatiah. Masih ingat gak saudara? Saya sering ngomong gitu. Jangan jadi Kristen ayatiah, jadilah Kristen alkitabiah. Seringkali orang bangga ngomong, mana ayatnya? Mana ayatnya? Banyak hal yang kita percaya datang dari Tuhan, tapi tidak ada ayatnya. Mau contoh nggak? Kita orang Kristen tidak merokok. Emang ada ayatnya tidak dilarang merokok? Ada ayatnya nggak? Dilarang merokok, cari tuh dari Kejadian saya Wahyu sampai nungging sampai jungkir balik. Ada ayatnya? Kagak ada. Berarti boleh dong rokok orang nggak ada ayatnya? Ingat, jangan jadi Kristen ayatiah, jadilah Kristen alkitabiah. Waktu kita belajar dari Kejadian saya Wahyu, kita ngerti Tuhan tidak suka kalau kita terikat dengan rokok. Yang mengerti kata Yesus. Makanya saya paling sebel kalau ada orang kutip-kutip ayat tapi tidak tahu konteksnya apa. Baca dong yang benar. Jangan jadi Kristen ayatiah. Kalau ada yang bilang Alkitab contradict each other, bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Oh jelas dong, waktu Tuhan bicara ke David dan Tuhan bicara ke Paulus, ya beda. Karena keadaan David dan Paulus kan beda. Jadi jangan bilang, oh itu Tuhan ngomongnya lain-lain, beda-beda. Makanya belajar yang benar. Jadi bagaimana membangkitkan atau menciptakan murid yang tangguh? Tidak lain dan tidak bukan diajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Enggak ada yang salah. Yang kedua, masih dari Barna, saya kagum nih. Menciptakan murid yang tangguh, poin berikutnya, komitmen kepada Yesus Kristus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Ayatnya udah jelas. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kita bisa mendapatkan keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Makanya dalam fellowship, dalam discipleship ini harus ditekankan, Yesus adalah satu-satunya. Salah satu implikasinya adalah waktu kita mengakui Dia mati karena kita. Ngomong sama-sama,
Yesus mati karena kita. Dan dia bangkit buat kita. Dia udah mati karena kita loh. Karena kita dia mati. Udah kita peringati beberapa minggu yang lalu. Dan dia bangkit buat kita. Yang berikutnya, bagaimana menciptakan murid yang tangguh? Murid yang tangguh adalah murid yang berbuah. Bahasanya Barna, imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Jadi mau dimuridkan, yes, dididik tentang firman Tuhan, dididik siapa Yesus Kristus itu, dan tidak boleh lupa, nggak boleh cuman ngumpul-ngumpul aja, tetapi murid yang tangguh adalah murid yang tercermin lewat perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, murid itu berbuah. Dan dalam rumah doa beberapa minggu yang lalu, untuk menjadi berbuah, sebuah pohon harus melalui sebuah proses berbuah. Dan waktu sudah berbuah, kitab Yohanes 15 mengatakan yang berbuah itu dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Jadi jangan udah bangga, aku udah berbuah nih. Tapi firman Tuhan mengatakan yang berbuah dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Dan saya mau katakan dalam bahasa Inggris yang diambil dari bahasa aslinya Yunani, tapi saya pakai bahasa Inggris aja biar saudara nggak bingung. Ayat ini ditulis bukan dibersihkan. Dibersihkan kan kalau kita ngomong dibersihkan, bayangan kita dilap gitu ya. Dilap, dibersihkan, dilap. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, ranting yang berbuah itu dibersihkan menggunakan kata pruning. Nah, orang yang suka bercocok tanam, berkebun ngerti kata-kata pruning itu adalah proses yang menyakitkan buat pohon. Kenapa? Karena pruning itu bukan cuma dilap-lap, tapi kalau ada ranting yang bengkok dipotong, ada daun yang kering dicabut. Dan waktu kita melakukan hal itu kepada pohon, pohon itu kesakitan dan mengeluarkan darah. Tahu dari mana, Pastor? Coba aja di rumah. Kalau ada ranting yang kita potong, keluar getahnya, itu darah, sakit. Jadi kalau pohon bisa ngomong, dia udah teriak-teriak, aduh, aduh. Tapi Tuhan ngomong apa? Ranting yang berbuah dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Jadi saudara, kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hidup kita semakin dibersihkan, dipruning, istilah saya waktu rumah doa, dicuci, digosok, disetrika. Kalau saudara nggak ada bayangan dicuci, digosok, disetrika kayak apa sih? Lihat di sebelah tuh, ada laundry, dicuci, digosok, disetrika. Kalau semakin kotor, disikat ya bener, diingetin, dicuci, disikat, digosok, disetrika. Semakin kotor sebuah pakaian, semakin lama prosesnya. Tapi ingat, berjalan dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mau nggak? Mau nggak? Bener nih. Mau berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain? Ya berarti kita harus merelakan hidup kita dicuci, disikat, digosok, disetrika. Supaya kinclong, glowing.
Tapi kalau sebuah pakaian menolak untuk dicuci, disikat, digosok, dan disetrika, kotor, kusut, kucel. Tapi waktu kita pakai baju yang bersih, walaupun nggak usah mahal, tapi bersih, rapi, disetrika dengan bagus, kinclong, orang akan ngelihat, wow, keren ya, gitu kan? Yes. Masih ada waktu sedikit, saya mau kita review ini. Ini sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu di fellowship, tapi supaya saudara semakin ngerti. Dalam teologi ada tingkat perbedaan, dan saya tergerak untuk menjelaskan ini supaya saudara semakin ngerti. Ada 3 tingkatan perbedaan dalam teologi, 3 level of theological differences. Kita lihat sebuah segitiga, ada tingkat yang paling bawah, second and the first. Yang paling bawah itu minor disagreements, yang naik reasonable boundaries. Yang paling atas adalah essential to Christianity. Jadi saya mau katakan, janganlah sedikit-sedikit gampang ngomong, sesat. Jangan. Kita lihat nomor 3 dulu, kita lihat paling bawah dulu. Level ketiga disebut ketidaksepakatan minor disagreement. Apa sih yang masuk dalam minor disagreement? Bicara tentang praktikal atau aplikasi. Contohnya gaya ibadah, gitu ya. Gaya ibadah. Kita ibadahnya semangat, yes. Kita ibadahnya penuh dengan excitement. Gaya ibadah kita celebration. Terus kalau ada yang ibadahnya menggunakan buku, kidung pujian, menggunakan single keyboard, bahkan menggunakan pipe organ, kita nggak boleh ngomong dia sesat, dan dia juga nggak boleh ngomong kita sesat. Itu minor gitu loh. Terus ada yang gaya hidup beda, ada yang cara berpakaian, ada yang putih hitam terus. Kita Hope Church nggak harus begitu, bebas. Ada yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kita GBI bebas mau makan apa aja. Jadi orang yang tidak makan sesuatu tidak boleh ngomong ke orang yang makan itu sesat. Atau sebaliknya, yang makan nggak boleh ngomong sama yang tidak makan itu sesat. Nggak boleh. Terus tanggung jawab gereja atas masyarakat. Ada yang bilang gereja harus bantu-bantu atau bagi-bagi atau apapun. Ada yang berkata, belum waktunya. Ya sama, nggak boleh ngomong sesat. Nah, next. Perbedaan di level 3 disebut beda gereja atau beda jemaat lokal. Jadi minor disagreement. Kita sepakat untuk berbeda, makanya beda gereja gitu ya. Jemaat lokalnya beda. Dia sudah nggak apa-apa lah. Level 3 disebut juga opinions. Nah, nomor 2, perbedaan yang lebih serius, tetapi juga nggak boleh ngomong sesat. Kita GBI percaya sakramen ada 2, baptisan air dan perjamuan kudus. Teman-teman kita gereja lain percaya sakramen lebih dari 2. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan ngomong, wah lu sesat, lu sakramen banyak amat. Enggak juga. Terus sakramen yang banyak juga nggak boleh ngomong GBI, lu sesat lu cuma 2, lu nggak boleh ngomong begitu. Nah, perbedaan yang kedua, selain bicara sakramen, bicara tentang doktrin. Doktrin contoh-contohnya adalah Pentakostalism. Kita GBI adalah gereja aliran Pentakostal.
dengan ciri khasnya, distinctionnya. Saya dan teman-teman dinobatkan sebagai Pentecostal theology, seorang teologi Pentakostal, belajar Pentakostalism. Tapi saya juga menghargai orang-orang yang di luar Pentakostalism. Gak boleh ngomong, wah dia sesat. Dia juga gak boleh ngomong kita sesat. Kita percaya dengan karena karunia Roh Kudus. Kita percaya dengan karya Roh Kudus. Ada ilmunya namanya pneumatologi. Terus dalam kekristenan ada cabang-cabangnya. Eskatologi, kedatangan Tuhan Yesus. Itu juga banyak variannya. Kita juga gak boleh ngomong, wah lu sesat loh. Enggak. Dan poin yang berikutnya adalah eklesiologi, belajar tentang gereja. Nah, perbedaan di level 2 disebut beda aliran atau beda denominasi atau beda sinode. Jadi kita yang di GBI nggak usah menghakimi denominasi lain. Demikian juga denominasi lain. Level 2 disebut conviction. Jadi saya mau katakan, saudara jangan gampang-gampang bicara orang sesat gitu ya. Karena perbedaan-perbedaan ini sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah diskusi teolog. Nah, yang paling tinggi dan ini sudah diakui oleh seluruh tokoh-tokoh Kristen. Jadi waktu tokoh-tokoh Kristen kumpul di abad awal terus sampai dengan hari-hari ini, tokoh-tokoh Kristen percaya ada 3 hal ini yang tidak boleh dilanggar. Ingat ya, kalau bedanya di luar 3 hal ini gak boleh ngomong sesat, gak boleh. Perbedaan sesuatu yang wajar kok. Nah tapi tokoh-tokoh Kristen percaya 3 hal ini adalah sebuah konsensus, tidak boleh dilanggar. Nomor 1 bicara tentang Allah Tritunggal, nggak boleh dilanggar. Teman-teman Katolik pun percaya Allah Tritunggal. Yang kedua, Kristologi, kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatannya. Dan yang ketiga, ingat ini sebuah konsensus. Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak mungkin salah. Nah, perbedaan di level ini disebut bukan Kristen. Kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, ya udah bukan Kristen. Gampang aja. Tapi kalau dia ngaku Kristen tapi tidak percaya 3 hal ini, sorry. Berarti kamu sesat. Apa tadi? 3 hal tadi ya? Tritunggal, Yesus Kristus, Alkitab. Dan saya berharap saudara-saudara yang di Hope Church semakin ngerti. Bukan cuman karena saya tim teologi, bukan. Cuma karena kita murid dan kita mau dimuridkan. Dan saya mau tutup dengan sebuah statement. Hanya murid yang bisa menuai. Kan dari tadi kita ngomong penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya. Hanya murid yang bisa menuai. Kenapa? Karena hanya murid yang bisa memuridkan. Kalau kita disuruh Tuhan jadikan semua bangsa muridku, tapi kita tidak mau dimuridkan, gimana bisa? Mau memuridkan apa kalau kita tidak mau dimuridkan? Terus hanya murid yang bisa menuai. Di Alkitab jelas, memang nggak ada hurufiahnya. Tapi waktu kita belajar,
only disciple can be apostle. Ngerti ya saudara? Hanya murid yang bisa jadi rasul. Jadi kalau kita tidak mau dimuridkan, gimana mau menuai? Padahal Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong sama saudara-saudara, jadiin semua bangsa murid ya. Terus gimana caranya memuridkan kalau kita sendiri tidak dimuridkan? Makanya I take it seriously. Tuhan mau kita level up, naik kelas terus. Dan salah satu hal yang perlu kita naik kelas, level up, Hope Church harus menjadi gereja yang memuridkan. Yang mau katakan yes? Mau dimuridkan? Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Bapak, biarlah hari ini setiap kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, belajar sesuatu. Bukan hanya belajar Tuhan, tetapi kami mau punya komitmen untuk menjadi murid-murid Tuhan. Murid-murid yang tangguh, yang tidak gampang diombang-ambingkan. Hari ini kami diingatkan salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah penyesatan. Dan hari-hari ini kami boleh lihat penyesatan itu semakin masif, semakin banyak. Bahkan bukan hanya dari luar kekristenan, tetapi bahkan dari orang yang mengaku Kristen, mengaku dirinya hamba Tuhan, mengaku dirinya pendeta, mengaku dirinya pastor. Tetapi hari ini biar kami mau komitmen Tuhan, kami mau jadi orang Kristen yang dimuridkan, orang Kristen yang selalu haus dan lapar untuk terus belajar firman-Mu, orang Kristen yang terus rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga terbangun filter-filter, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan. Aku berdoa Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, aku berdoa, janganlah anak-anak-Mu diombang-ambingkan, janganlah anak-anak-Mu disesatkan. Biar keselamatan yang sudah Engkau berikan boleh tetap termeterai dalam hidup kami. Pikiran kami tidak terombang-ambingkan. Kami tetap pegang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada Juru Selamat lain. Hanya Engkaulah yang berani mengatakan jalan dan kebenaran dan kehidupan. Engkau dengan yakin mengatakan itu. Ajar kami Tuhan untuk terus melekat sama Tuhan, dan kami tidak terombang-ambingkan. Dan aku berdoa Tuhan buat Hope Church, biar Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus berdiri di depan kami, berjalan di depan kami. Kalau di perjanjian lama kami belajar ada tiang api dan tiang awan, di zaman ini Tuhan, biar Engkau sendiri, pribadi-Mu yang semakin nyata, menjadi tiang api dan tiang awan buat gereja-Mu Hope Church. Engkau yang terus pimpin kami Tuhan. Kami gak mau belok kiri, belok kanan, tetapi kami mau taat sama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkati anak-anak-Mu, jagai setiap kami Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, gak mungkin bisa jawab setiap pertanyaan, gak mungkin bisa memuaskan pikiran, perasaan setiap anak-anak-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus ada dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran yang boleh terus mengingatkan kami, mengajar kami. Dan
Dan sekarang kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kami mau terus mendukung pelayanan di tempat ini lewat apapun yang kami bisa, termasuk harta benda kami. Dan kami mau komit mendukung Hope Church juga dengan persembahan kami. Engkau sudah terlebih dahulu memberi, terlebih dahulu memberkati, dan kami mau menjadi bagian dalam pelayanan di tempat ini lewat harta kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi, baik secara cash maupun secara online, e-giving. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, pekerjaan mereka diberkati, usaha apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang